Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi CRUD yang telah saya buat. Aplikasi CRUD ini memiliki dua halaman, yaitu form login dan form main. Tampilan login Windows-nya itu seperti ini. Ini button, text box, label, ini hanya bentuk dekorasi yang saya tambahkan saja. Dan halaman main-nya itu bentuknya seperti ini. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian codingan dari login formnya. Di login formnya ini saya menambahkan using system.windows.form dan using system.data.sql client. Ini data.sql client ini berguna sebagai yang menjembatani antara database yang telah saya pilih dengan halaman form yang akan saya gunakan. Di sini ada private void button 1 dengan perintah this.close. Di sini berarti di button 1 itu saya menggunakan button 1 sebagai tombol exit atau untuk menutup. Lalu di button 2 ini adalah tombol loginnya dengan perintah SQL connection count sama dengan new SQL connection. Di sini berarti saya membuat koneksi baru. Jadi di dalam halaman form itu nanti dia tahu dia punya hubungan dengan database yang A misalnya. Ya, di sini saya masukkan data source-nya, yaitu lokasi database-nya. Lalu di bawahnya ada SQL data adapter. Di sini adalah bagian yang berfungsi untuk menyeleksi saat user memasukkan username atau sebuah password, maka di bagian inilah yang akan menentukan apakah username dan password itu ada dan memang sudah tersimpan di dalam database atau tidak. Jadi kalau dia memang sudah tersimpan dalam database, dia akan menuju ke halaman main. Jika tidak, dia akan menunjukkan pesan box berupa periksa kembali username dan password Anda. Berarti antara username atau passwordnya ada yang salah. Untuk halaman loginnya cukup sampai yang ini saja. Bentuknya memang masih sederhana, tetapi sudah cukup lumayan menurut saya. Kita pindah ke halaman main-nya. Codingan untuk bagian main memang agak banyak karena kan berisi tombolnya ada clear, update, input, dan delete. Jadi otomatis agak banyak. Di sini kita menggunakan using system.windows.form, using system.data.sql client, using system.globalization, using system.text.regular expression, dan using system.io atau input-output. Sama seperti tadi, yang pertama-tama kita harus membangun koneksi dulu. Kita mengkoneksikan setiap halaman itu berbeda dengan setiap halaman mempunyai database-nya masing-masing. Jadi bukan satu database untuk banyak halaman, tetapi satu halaman untuk satu database. Atau mungkin saja juga kita bisa membuat halaman yang menggunakan database yang sama, tetapi jarang orang menggunakan demikian. Terkadang lebih sering dibikin berbeda-beda tiap halaman formnya. Nah, tombol button 3 ini saya gunakan untuk penginputan data. Bagian pertama, byte image ini untuk gambar, lalu SQL command. Yang berbeda dari setiap perintah itu di bagian cmd command text-nya ini. Di bagian penginputan data, tulisannya insert into pegawai. Dalam kurung pegawai, itu berarti akan dimasukkan data-data ke dalam database pegawai, di mana yang dimasukkan itu adalah NIP, nama, jabatan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, foto. Nah, values ini maksudnya ini kita yang dimasukkan itu sesuai dengan text box-nya. Jadi sesuai dengan urutan. Urutan yang ini, urutan NIP, nama, jabatan, tempat tanggal lahir itu harus sesuai dengan text box yang kita pasangkan. Nah, setelah itu
Setelah itu bagian ini. Kalau sudah berhasil akan muncul data insert sukses. Lalu di bagian jenis kelamin itu saya menggunakan radio button, jadi formatnya itu bentuknya seperti ini. Ini bagian untuk pencarian gambar, atau maksudnya kalau mau masukkan foto, itu saya menyediakan menu untuk memasukkan foto. Nah, itu punya ini. Dialog filternya itu fotonya itu tidak harus dalam, kan biasa ada orang yang format fotonya itu harus PNG atau harus JPG aja. Kalau di aplikasi ini, saya menyediakan formatnya bisa PNG, bisa JPG, bisa all files. Jadi semuanya bisa diterima. Ini bagian display data, untuk display data. Jadi dia komennya keseluruhan sih sebenarnya mirip-mirip aja, cuma yang beda itu di comment text. Jadi comment text yang ini tuh select from dalam kurung pegawai. Berarti dia akan memilih apakah ada nama yang diketik oleh user di dalam database pegawainya. Jika ada, akan nanti dia recall, akan dia panggil gitu. Ini untuk button display, dia akan menunjukkan data kalau ditekan. Ini perintah untuk menampilkan data. Terus ini kalau mau menghapus. Jadi, itu saya sudah bilang tadi, secara keseluruhan hampir sama semua, kecuali di bagian comment text-nya. Seperti ini, delete from pegawai. Berarti akan dihapus dari database pegawai. Where NIP, di mana NIP-nya adalah di textbox, yang diisi di textbox 1. Jadi sebenarnya kuncinya saya membuat aplikasi ini, NIP-nya berdasarkan NIP. Jadi kalau sudah ada NIP-nya, cukup dengan NIP, maksud saya cukup dengan NIP, maka itu sudah bisa dihapus. Jadi nggak usah ditulis NIP-nya berapa, namanya siapa, jabatannya apa, nggak usah diisi ulang lagi. Cukup dengan NIP saja, maka sudah bisa dihapus. Nah, ini agak panjang. Sebenarnya hampir mirip sih dengan yang inputan tadi. Ini untuk yang update, kalau mau update data. Bedanya itu di comment text ini. Update pegawai. Berarti update database pegawai. Di mana ini semua set itu maksudnya ini di sini data-data barunya. Nama baru, jabatan baru, tempat lahir baru, tanggal lahir baru, jenis kelamin baru, alamat baru, foto baru. Where NIP. Di mana NIP. Jadi kuncinya itu sama. Dia fokusnya di NIP-nya. Jadi kalau mau nge-update juga, terserah namanya siapa, jabatannya apa, itu boleh baru, boleh beda-beda gitu. Tetapi NIP-nya itu harus sama, itu sebagai kuncinya. Dan kalau dia udah selesai merecord updatean yang baru, dia akan muncul pesan teks, data update sukses. Ini untuk tombol closing, perintahnya di titik close aja cukup. Terus ini yang untuk bagian tombol search-nya. Jadi sama kan, kurang lebih mirip sih semuanya, hampir mirip perintahnya, bedanya cuma di comment text-nya doang. Jadi nanti select-nya dipilih dari database pegawai di mana nama. Jadi dia lihatnya ini kalau yang bagian tombol search itu dia fokusnya ke nama. Kalau yang lain rata-rata fokusnya ke NIP kan. Nah, terus yang ini itu tombol untuk clear gitu, untuk ngebersihin. Ini tombol clear-nya berguna untuk ngebersihin, tetapi datanya itu belum di-record dalam database. Jadi selagi masa penginputan gitu, ini bisa digunakan kalau mau dihapus data-data yang lain, semua datanya. Tetapi kalau udah masuk di dalam database, harus menggunakan delete untuk bisa menghapusnya. Ini desainnya ya. Terus kita lihat database login-nya dulu deh. Database loginnya itu kayak gini, saya cuma ngasih satu username dan satu password aja. Ini pasang-pasangan gitu ya. Jadi kalau mau ditambahin juga bisa, terserah dari yang mau aja. Nah, ini beberapa data karyawan yang sudah saya save dalam database. Coba ya, kita jalankan programnya. Jadi programnya kalau udah dijalanin nanti kayak gini bentuknya. Di bagian sini saya tambahin tulisan login Windows supaya orang tahu, oh ini bagian Windows-nya gitu, oh login Windows-nya gitu. Maksudnya bagian saya masuk dulu siapa diri saya, ini saya tambahkan ya supaya orang tahu kalau mau buka. Tapi kalau misalnya kita salah ketik username gitu, salah ketik username terus kita login,
Nah, jadi kalau ini kan kalau username atau passwordnya salah satunya ada yang salah. Jadi kita tekan OK, terus kita input yang benarnya, login. Nah, setelah itu bakal pindah ke halaman min-nya langsung. Pertama-tama biasanya kan orang bingung tuh. Oh, terakhir input datanya siapa ya? Nggak ingat lagi. Jadi tekan aja tombol displaynya. Nanti dia bakal munculin di bawah sini data-data yang sudah ada atau sudah terekam dalam database. Nah, kayak gini. Terus misalnya nih, kita lagi ngetik-ngetik. Terus, oh, tahu-tahu, oh salah, harusnya datanya si ini dulu, si Joko dulu gitu. Tapi kita sudah isi keseluruhan kayak gini. Tunggu sebentar. Nah, misalnya kayak fotonya udah ada, namanya udah. Pokoknya istilahnya datanya udah diisi gitu deh. Terus kita kayak ternyata salah datanya gitu. Nggak bukan kayak gini harusnya gitu. Nah, tapi kan belum kita rekam ke database-nya. Jadi masih bisa kita tinggal tekan clear aja. Dia bakal ngeformat jadi kayak formatan awal lagi. Nah, misalnya kita mau ngisi tuh nicknya 1. Namanya Vira. Mahasiswi. Oh, salah. Makassar. Iya, 31. 2, 1, 3. Wanita, Jalan Mawar. Terus untuk fotonya random aja ya. Fotonya ambil yang ini aja deh. Oh, ini aja. Oke. Open. Nah, kalau datanya udah selesai semua, tinggal tekan input. Data insert sukses. Kok nggak kelihatan sih? Ya, dia harus ditekan displaynya dulu supaya dia memperbarui data apa ada. Nah, kayak gini kan datanya udah muncul. Terus kalau misalnya kita mau update gitu, NIP-nya harus sama ya. Namanya bisa beda, data lainnya selain NIP boleh beda, terserah. Nah, kayak gini kan. Untuk fotonya kita random juga ya. Nah, tinggal tekan update. Tunggu dia ngeproses. Nah, data update sukses. Kok nggak berubah sih di bawah sini? Iya, soalnya belum ditekan displaynya lagi. Jadi ditekan displaynya, and so on, dia bakal berubah di sini. Tuh, kan? NIP-nya 1, namanya Joko, jabatannya manajer. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau ngehapus, ya masukin aja NIP yang mau dihapus, terus tinggal tekan tombol delete aja. Dia ngeproses. Boom. Nah, data sudah berhasil dihapus. Oke, datanya dibawa juga hilang kan? Terus gimana kalau mau pakai tombol search gitu? Nah, kalau yang lain kan fokusnya ke NIP-nya. Kalau tombol search, kita fokusnya di nama. Jadi misalnya, mau nyari nama ini deh. Udah ada nggak ya? Tekan tombol search. Nah, dia bakal nyari, oh ada si itu namanya ini. Nah, alamatnya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Di sini juga ada fotonya ya, cuma kecil jadi nggak kelihatan. Oh, terus kalau saya mau cari nama yang ini ada nggak ya? Nah, kita tinggal tekan tombol search lagi. Oh, ada. NIP-nya ini, namanya ini, jabatannya, tempat tanggal lahir gitu, jenis kelamin, alamat, nama fotonya. Jadi kurang lebih aplikasi yang saya buat itu seperti ini. Ini tekan tombol exit kalau udah mau keluar. Dengan demikian, video saya telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada yang tidak tepat atau kurang tepat, dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.